Ini PNBS sudah rilis, barusan saya cek ya. PNBS itu sahamnya kan murah meriah ya, tapi memang apa namanya labanya pun tidak terlalu besar. Tapi secara year on year atau secara tahunan pendapatannya tumbuh 24% dan labanya tumbuh 69%. Itu kan cukup menarik ya. PNBS, tapi disclaimer on ya teman-teman, karena PNBS sahamnya saham tanda kutip saham di bawah 100 gitu ya. Kemudian kalau yang konsisten itu saya melihat yang tumbuh di atas 40% juga ada BRIS, tapi BRIS ini belum rilis laporan keuangan Q1. Tapi saya sudah pernah riset laporan 2 bulan pertama di 2023. Itu pendapatan naik dan laba bersihnya pun tumbuh sekitar 40% lebih. Artinya ya kita masih optimis untuk perbankan syariah juga masih, kecuali mungkin BTPS yang agak melambat sekarang ya. Kalau PNBS dengan BRIS itu meningkat lah secara laba gitu ya. Kemudian juga misalnya ada saham auto, tadi sudah rilis juga auto parts ya. Karena kan kemarin juga ada berita bahwa penjualan mobil itu meningkat. Nah, ternyata juga berimbas kepada penjualan suku cadang. Dan tadi kalau tidak salah auto ini saya cek dulu ya, karena saya ada kebetulan di depan laptop ya. Jadi auto ini dari sisi pendapatan itu tumbuhnya sekitar 8,6%. Tapi dari sisi laba itu tumbuhnya 92%. Tumbuhnya 92% dengan rasio price to earning-nya dengan pencapaian itu auto ada di angka 5,3 kali dan price to book-nya 0,7. Jadi sebenarnya sangat menarik secara valuasi ya. Sangat menarik secara valuasi, hanya saja mungkin kurang liquid. Tapi auto ini backing-annya kan grup Astra gitu. Kenapa saya ngomonginnya auto? Karena ASI saya nggak bisa beli gitu. Karena ASI belum syariah. Sampai hari ini belum syariah karena di daftar terakhir itu Astra masih belum masuk syariah. Tapi ada kemungkinan di bulan Mei itu masuk katanya. Kenapa? Karena utang berbasis bunganya sudah turun dan pendapatan halalnya pun sudah di bawah yang di bawah toleransi gitu. Artinya Astra bisa masuk lagi ke daftar efek syariah. Tapi anak usahanya seperti auto tadi sudah membukukan keuntungan ya. Kemudian UNTR juga sama, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi hari ini rilis saham-saham Astra. Dari Tractors itu naik sekitar berapa tadi? 23% untuk labanya dan untuk pendapatannya 25%. Jadi masih double digit ya untuk UNTR gitu. UNTR kemudian auto. Kalau saya melihatnya dari kuartal pertama itu miniatur dari setahun ke depan gitu kan. Jadi kalau misalnya kuartal satunya sudah mencerminkan di situ ada kenaikan, ya tinggal berharap konsisten sampai akhir tahun, berarti dia akan ada pertumbuhan yang sama dengan asumsi masih kinerjanya sama gitu ya. Nah seperti itu. Jadi intinya dari 20-an yang sudah rilis itu banyak yang mengalami kenaikan signifikan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi laba. Artinya mungkin belum saatnya di Indonesia untuk resesi gitu. Masih ada harapan untuk tumbuh di tahun ini. Gitu. Ya, setuju ya sama Amsi ya. Jadi memang kalau misalnya dibilang, tadi mention tentang kata resesi ya Mas ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk resesi mungkin kan dari banyak pakar dan analis juga sudah mention bahwa untuk resesi itu sangat kecil, mungkin terdampak tapi tidak sampai resesi aja kali ya begitu. Dan juga tadi aku suka nih Mang Amsi mention tentang bahwa performance dari kuartal 1 itu menjadi miniatur ya sampai akhir tahun. Nah itu juga bisa menjadi perhatian mungkin salah satu ya teman-teman cuan troopers nih di highlight salah satu bagaimana kita menganalisa begitu ya suatu saham gitu. Contoh tadi kayak Mang Amsi mention tentang BRIS ya. Jadi BRIS, Mas Amsi udah sempat lihat gitu ya performance-nya di bulan 1 dan bulan kedua ya. Gitu walaupun belum keluar laporan keuangannya lagi yang terbaru, tapi istilahnya bisa dilihat ada potensi bahwa BRIS ini juga akan menguntungkan secara fundamental itu baik begitu ya di tahun ini. Oke, terima kasih ya Mang Amsi ya untuk jawabannya. Di sini ada teman-teman yang udah mulai nanya nih tadi. Mungkin aku boleh langsung nanya aja kali ya Mang Amsi ya. Soalnya tinggal sedikit lagi. Ada yang nanya tentang Excel. Gimana nih kira-kira kalau Mang Amsi view-nya terhadap Excel? Excel, Excel Komindo ya. Iya. Excel itu belum rilis laporan keuangan ya. Setahu saya sekarang belum rilis gitu. Tapi saya cek dulu yang tahun kemarin ya. Boleh.
Jadi Excel Komindo itu salah satu juga perusahaan yang diuntungkan dengan adanya Lebaran ya, karena berkaitan dengan telekomunikasi, dan telekomunikasi ini kan kalau mau Lebaran orang banyak yang video call atau apa betul. Gitu ya, logikanya seperti itu ya. Dan juga di tahun kemarin Excel Komindo itu masih ada pertumbuhan kalau tidak salah ya. Saya juga harus lihat datanya dulu ya. Sebentar. Excel ya. Iya. Nah, Excel sekarang harganya 1.795 betul ya? Iya. Di tahun 2022 memang kemarin itu secara pendapatan dia naik 8,9% secara full year ya. Tapi secara laba bersih memang mengalami penurunan minus 13%. Jadi ini mungkin menjadi indikator atau sentimen harganya sekarang turun ya, seperti itu. Harganya turun. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti dikonfirmasinya dengan teknikal kalau seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang di harga 17.95 itu PI-nya sekitar 17 kali, PBV-nya 0,75 ya. Jadi nilai bukunya sebenarnya sih ada di sekitar 2.400-an. Itu nilai buku. Jadi sebenarnya sekarang diskon ya di 17. Sebentar, berapa tadi Excel teh? Sebentar ya. Excel harganya di 1.795. 17.95 ya? Iya. 17.95. Oke. Jadi kalau dilihat dari chart memang sedang downtrend berat ya. Iya, betul. Downtrend itu terus turun begitu ya. Dan mungkin supportnya ada di berapa ini? Udah kelewat juga ya. Support tahun 2020-nya juga sudah ditembus kayaknya. Oh, belum. Jadi sekarang itu masih ada di kisaran 1.700-an. Kemungkinan ya kalau lowest-nya banget di 2020 ya di sekitar 1.300-400 ya, seperti itu ya. Tapi mungkin nggak ke sana sih kalau saya melihat, nanti dilihat aja. Dan nilai bukunya masih di 2.400. Tapi mungkin kalau mau beli disarankan nanti sudah reversal aja secara teknikalnya. Artinya sudah mulai jenuh di bawah, kemudian dia mulai ada breakout dari downtrend line. Karena secara nilai buku sih masih di bawah gitu ya. Kalau kata temen sih di bawah berapa gitu, merem aja kalau Excel katanya, nanti di bawah. Nanti dia akan naik lagi ke 2000-an seperti itu. Tapi sekarang memang lagi turun. Jadi kalau mau teman-teman mau nyicil ya tunggu sampai jenuh, jual dulu lah gitu. Jangan terus turun dibeli, nanti juga habis juga modalnya kan, seperti itu. Betul, setuju ya sama Mang Amsi. Jadi memang juga mungkin aku kalau mau sedikit nambahin juga, kita harus bisa ini ya, compare sahamnya ini dengan kompetitor yang lainnya ya di industri yang sama juga. Jadi juga jangan kita terpaku dengan satu saham berharap dia akan naik juga, tapi kita mungkin melihat kompetitor lainnya yang lebih memberikan keuntungan lebih baik, potensi keuntungan lebih baik, dan juga mungkin laporan keuangan yang lebih bagus juga kali ya, Mang Amsi ya. Iya, gitu. Betul. Oke, ini ada satu lagi mungkin pertanyaan, nanti ada pertanyaan lagi dari aku satu, baru kita tutup nih. Pertanyaannya dari Seyogya nih, ADCP senggol dong Mang katanya. Oke, ADCP ya? Iya. ADCP baru rilis laporan keuangannya, saya buka nih, baru saja. Karena saya kan pawangnya laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Iya. Ternyata ini nih, ADCP itu pendapatan usaha untuk per Maret ya. Itu tahun kemarin 187 miliar, sekarang 133 miliar, jadi turun tuh. Turun pendapatannya, laba kotornya turun, laba operasionalnya juga turun, dan laba bersihnya itu dari tahun kemarin 17 miliar, sekarang 15,6 miliar. Jadi turun sekitar berapa tuh? 20/17 ya, 10% atau 11%-an lah. Laba bersih per saham dasarnya dari 0,8 sekarang 0,7. Jadi memang turun. ADCP turun. Kemungkinan juga secara teknikal juga kayaknya berapa nih harganya ADCP sekarang ya? ADCP. Gocap ya kayaknya? Iya. Enggak. 59 ya. 59. Secara teknikal juga dia sebenarnya sih kalau di hitungan saya
mungkin harus nembus dulu 61 ya. 61 bahkan 71 itu. EMA 200-nya di 71. Jadi rata-rata tahunannya di 71. Kalau di bawah 71 kayaknya masih bearish terus gitu ya. Itu untuk ADCP. Disclaimer on. Oke, thank you ya, Mang. Jadi buat yang nanya ADCP udah dijawab ya. Oke, mungkin aku ada 2 pertanyaan lagi nih buat Mang Amsi ya. Boleh, Bisa silakan. singkat aja. Jadi kayak tadi kan kita membahas tentang saham-saham syariah nih, gitu kan. Dan saham-saham syariah ini kan juga banyak begitu ya di Bursa Efek. Mungkin kalau misalnya kita bagikan secara sektor, kira-kira ada nggak sektor-sektor yang menarik nih yang teman-teman cuan troopers bisa perhatikan saham-saham syariahnya, yang memberikan potensi buat saham-saham syariah di dalam sektor itu untuk memberikan cuan ke depannya? Oke. Kalau kita riset ya, kebanyakan saham syariah itu sektornya adalah energi dan consumer goods. Jadi banyakkan di energi dan juga di konsumsi ya, barang konsumsi. Jadi maka di situ dominan ada misalnya saham-saham batubara, saham-saham minyak, saham-saham gas. Itu adalah saham-saham syariah. Dan mungkin masih diuntungkan. Sekarang misalnya dengan adanya kenaikan harga emas, dengan kenaikan harga batubara atau harga-harga komoditas yang lainnya, itu saham-saham yang berkaitan dengan komoditas itu masih diuntungkan di tahun ini ya. Apalagi kalau misalnya ada krisis geopolitiknya masih belum selesai kan, seperti itu. Biasanya energi yang goyang, energi yang sangat fluktuatif gitu ya. Kemudian juga consumer good. Kenapa sih consumer good sekarang tahun ini juga diramalkan akan diprediksi akan naik secara kinerjanya, secara pendapatannya? Karena misalnya mendekati pemilu itu logistik atau barang konsumsi itu mulai banyak yang penjualannya gitu, pendapatannya. Karena kan biasanya kalau sudah mulai masuk era kampanye itu kan ada bagi-bagi sembako, ada bagi-bagi yang lainnya, dan itu berkaitan dengan saham-saham consumer goods. Jadi kebetulan untuk saham syariah itu pengerek terbesarnya adalah energi dan consumer goods. Jadi 2 sektor inilah yang akan kita cermati di tahun ini, apakah kinerjanya sesuai dengan ekspektasi atau mungkin ada sektor lain yang bisa menjadi alternatif. Seperti itu mungkin. Wah, oke. Ini buat teman-teman ya. Jadi Mang Amsi ini udah memberikan banyak banget nih insight-insight buat kita semua gitu ya, untuk bagaimana kita melihat pasar modal begitu ya, terlebih buat saham-saham yang berbasis syariah di kuartal 2 ini, dan bagaimana kita melihat prospeknya ya di dari hari ini sampai akhir tahun. Nah, mungkin sebagai penutup nih Mang Amsi, aku mau nanya nih satu hal nih ya buat teman-teman cuan troopers juga mungkin yang penasaran. Bagaimana nih cara Mang Amsi begitu ya berinvestasi atau mungkin trading juga di saat kondisi market seperti ini? Kira-kira ada nggak wejangan kali ya, atau nggak bisa dibilang rekomendasi atau advice yang bisa di-share nih buat teman-teman cuan troopers bagaimana menyikapi keadaan kondisi market saat ini? Oke. Saya pribadi sebenarnya ketika belajar tentang pasar modal itu, saya meyakini bahwa ketika pasar itu tidak bisa kita kendalikan ya. Artinya pasar selalu benar gitu. Pasar itu singkatan, pastinya selalu benar. Market is always right. Pasar itu singkatan, pastinya selalu akan benar. Kemudian saham itu selalu antara hijau atau merah, itu singkatannya, Mas Joy. Jadi pasar saham berarti pastinya selalu benar, selalu antara hijau atau merah. Jadi naik, turun, dan sideways itu adalah sebuah keniscayaan di pasar saham. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi fluktuasi itu dengan analisis yang kita punya. Maka seperti yang kaos yang saya pakai, kelihatan nggak ya? Fatama gitu. Fatama itu kan fundamental analysis, technical analysis, money management. Fundamental itu what ya, what yang ada di sini. What itu apa sih yang bisa dibeli, berarti saham-saham yang bagus. When itu technical, kapan sih beli yang tepat dan jual yang mendekati optimalisasi keuntungannya di mana gitu. Kemudian yang paling penting adalah money management, itu how much, berapa banyak risiko yang bisa kita ikhlaskan ketika saham berbalik arah tidak sesuai prediksi kita. Teknikal dan fundamental kadang tidak bisa kita atur sebagaimana kita mau. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita memanage portofolio dan modal kita di saham itu, karena itu adalah uang kita. Fundamental, teknikal,
teknikal itu ya urusan perusahaan dan urusan pasar di luar diri kita. Tapi yang ada di dalam diri kita dan juga di dalam tangan kita adalah modal yang akan kita gunakan untuk bertransaksi itu. Maka yang paling penting ketika belajar investasi dan trading saham, terutama saham syariah, adalah bagaimana kita mengikhlaskan risiko yang sewaktu-waktu bisa berbalik arah kepada kita. Jadi intinya trading itu adalah meminimalisir risiko untuk mengoptimalkan keuntungan. Begitu. Merinding nih aku Mas dengarnya. Ini bagus banget nih dari tadi